Dilansir dari Kompas.com, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyelidiki sejumlah fakta yang didapat terkait kasus tewasnya Brigadir J. Polisi yang disebut sebagai sopir dari istri Kadipropam Polri nonaktif Irjen Ferry Sambo. Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam mengatakan setidaknya Komnas HAM sudah memiliki kunci pengungkapan peristiwa, yaitu kronologis secara lebih terperinci. Tidak hanya soal hari kematian, Komnas HAM sudah mendapatkan perkiraan jam peristiwa yang menewaskan Brigadir J tersebut. Struktur kronologi peristiwa inilah yang dinilai menjadi kunci dan menjadi penguji kesaksian orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Komnas HAM semakin ketat memperoleh struktur kronologi peristiwa. Tidak hanya lihat hari per hari, yang kami lihat bahkan jam per jam dan lebih detail lagi, ujar pria yang akrab disapa Anam itu saat ditemui di kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat. Selain kronologi waktu, Komnas HAM mengantongi sejumlah bukti lain. Bukti paling nyata saat ini yang bisa ditelisik adalah foto kondisi jenazah Brigadir J setelah dilakukan autopsi. Pada Kamis 21 Juli 2022, Komnas HAM menjadwalkan ahli forensik independen dari lembaga itu untuk menguji bukti foto kondisi jenazah Brigadir J. Anam memastikan bahwa ahli forensik dari Komnas HAM bersifat independen dan sudah memiliki pengalaman terhadap kasus-kasus yang ditangani Komnas HAM. Apakah ahlinya kredibel? Sepanjang pengalaman Komnas HAM, dia ahli forensik, berkontribusi sangat penting dalam pekerjaan-pekerjaan besarnya Komnas HAM, tutur Anam. Anam mengatakan menguji bukti posisi dan jenis luka yang dialami oleh Brigadir J menentukan apakah terjadi peristiwa penganiayaan atau tidak. Apakah ini hanya karena penembakan atau ada luka karena sayatan? Apakah ini sesuatu yang memang harus membuat orang meninggal atau tidak? Luka itu menentukan sampai ke level itu, kata dia. Ia juga menyampaikan Komnas HAM sudah selesai mengumpulkan bukti permulaan berupa kronologi dan beragam bukti fisik lainnya. Setelah memperoleh beragam bukti tersebut, pemeriksaan akan beralih ke orang-orang yang berkaitan langsung dengan peristiwa itu. Saat ini kami sudah mulai bergerak meminta keterangan itu, ujar dia. Untuk menjaga independensi Komnas HAM, Anam mengatakan tidak akan terpaku pada hasil penyelidikan institusi lain, termasuk institusi kepolisian. Anam menyebutkan Komnas HAM tidak menggunakan hasil penyelidikan dari kepolisian, termasuk soal kronologi yang sudah dipublikasikan pada Senin 11 Juli 2022. Yang pasti Komnas HAM bergerak dengan kronologinya sendiri. Komnas HAM tidak bergerak dengan kronologi orang lain atau institusi lain, kata dia. Adapun kronologi versi kepolisian menyebut peristiwa Brigadir J tewas setelah diduga saling tembak dengan Baradae di rumah Kadipropam Polri Irjen Ferry Sambo yang terjadi di kawasan Duren 3, Jakarta pada Jumat 8 Juli sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan, Brigadir J diduga melakukan pelecehan dan menodongkan pistol kepada istri Irjen Ferry Sambo di dalam kamar. Saat istri Ferdi berteriak, Brigadir J panik dan keluar kamar. Baradae yang ada di lantai atas menanyakan soal teriakan itu, namun Brigadir J melakukan penembakan terhadapnya. Kemudian ahli sering tembak terjadi sehingga menewaskan Brigadir J. Baik sobat PC sekalian, inilah ulasan berita tentang peristiwa kematian Brigadir J. Saat ini telah ditangani dan dilakukan investigasi oleh tim khusus dari Mabes Polri dan Komnas HAM. Kita tunggu beberapa hari ke depan
Mudah-mudahan kasus ini bisa terungkap secara utuh dan terang benderang. Kita serahkan sepenuhnya kasus ini kepada aparat kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Mudah-mudahan kasus ini bisa terungkap dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Baik, sampai jumpa. Jangan lupa like, comment,